warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil dari analisis data menggunakan SPSS. Kami akan langsung menyajikan ringkasan hasil uji yang telah kami dapatkan beserta interpretasinya. Untuk mempersingkat waktu, langsung masuk ke pemaparan hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah langkah penting yang tidak boleh dilewatkan. Ini adalah proses yang membantu memastikan model regresi yang digunakan memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Uji asumsi klasik merujuk pada serangkaian tes yang dilakukan untuk memverifikasi apakah model 18 regresi yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasil analisis menjadi valid. Dalam analisis regresi linier, beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi antara lain adalah normalitas distribusi residual, homoskedastisitas, tidak adanya autokorelasi, dan tidak adanya multikolinearitas. Nah, pada uji asumsi klasik juga terdapat beberapa uji, salah satunya yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu uji statistis yang dipergunakan untuk mengetahui apakah suatu set data yang dimiliki berasal dari populasi distribusi normal atau bukan. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, setelah dilakukan uji di SPSS, kita mendapatkan output sebagai berikut. Berdasarkan histogram residual, terlihat bahwa sebaran data cenderung membentuk pola menyerupai lonceng dan relatif simetris di sekitar nilai 0. Namun demikian, berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, data residual dinyatakan tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas tidak sepenuhnya terpenuhi. Baik, selanjutnya itu ada Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dari dua sampel independen dengan bentuk data ordinal yang disusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan sistem interval kelas. Nah, setelah dilakukan uji pada SPSS, kita mendapatkan output sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, diperoleh nilai Monte Carlo sig 2 tilde sebesar 0,003. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil uji regresi berganda dan koefisien determinasi. Yang pertama, kita ke regresi berganda terlebih dahulu. Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Customer Relationship Management sebagai variabel X1 dan kualitas pelayanan sebagai variabel X2 terhadap kepuasan pelanggan sebagai variabel Y. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. Nilai konstanta dan koefisien regresi tersebut dapat dilihat pada tabel koefisien, tepatnya pada kolom Unstandardized Coefficient B. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel Customer Relationship Management dan kualitas pelayanan bernilai positif, yang berarti bahwa semakin baik Customer Relationship Management dan kualitas pelayanan, maka kepuasan pelanggan juga akan meningkat. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Customer Relationship Management dan kualitas pelayanan dalam menjelaskan kepuasan pelanggan. Berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai R-square. Nilai R-square menunjukkan bahwa Customer Relationship Management dan kualitas pelayanan mampu menjelaskan variasi kepuasan pelanggan. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Customer Relationship Management dan kualitas pelayanan memiliki peran penting terhadap kepuasan pelanggan. Demikian penjelasan dari saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil uji autokorelasi. Ini adalah hasil dari uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode sekarang dengan periode sebelumnya dalam model regresi. Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin Watson melalui aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel model summary, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,947.
nilai tersebut berada di sekitar angka 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi model regresi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik autokorelasi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari uji heteroskedastisitas. Ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan antara varias residual pada model regresi dalam penelitian ini. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan menggunakan uji scatterplot atau uji Gleiser. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai residual dan nilai prediksi. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas, titik-titik data menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu seperti gelombang atau corong. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil uji hipotesis yang meliputi uji T secara parsial dan uji F secara simultan menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui pengaruh Customer Relationship Management dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, dalam uji hipotesis ini ada dua uji, yaitu uji T dan uji F. Yang pertama, saya akan menjelaskan uji T dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan pelanggan, dengan tingkat signifikasi sebesar 0,05. Yang pertama, pengaruh Customer Relationship Management Y1 terhadap kepuasan pelanggan, yaitu Y. Berdasarkan hasil uji T pada variabel Customer Relationship Management yaitu X1 diperoleh nilai T hitung sebesar 0,923 dengan nilai signifikasi sebesar 0,35. Sementara itu nilai T tabel sebesar 1,98422. Karena nilai T lebih kecil dari T tabel yaitu 0,923 lebih kecil dari 1,98422 dan nilai signifikasi sebesar 0,358 lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Customer Relationship Management tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan yaitu X2 terhadap kepuasan pelanggan yaitu Y. Selanjutnya, hasil uji T pada variabel kualitas pelayanan yaitu X2 menunjukkan nilai T hitung sebesar 8,398 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 8,398 lebih besar dari 1,98422 dan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya adalah uji F yang digunakan untuk mengetahui apakah Customer Relationship Management dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini hasil uji F. Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 125,296 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya Customer Relationship Management dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara parsial Customer Relationship Management tidak berpengaruh signifikan, sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Namun, secara simultan, Customer Relationship Management dan kualitas pelayanan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan demikian penjelasan hasil uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Terima kasih.